الحمد لله الحمد لله الذي هدانا سبل السلام وأفهمنا بشريعة النبي الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء وإمام المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur marilah bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita bersama, yang berupa Islam wal iman, yang berupa sehat wal afiyah, sehingga di kesempatan siang ini kita masih bisa memasuki masjid yang mulia ini guna melaksanakan aktivitas ubudiyah seperti biasanya, yakni melaksanakan sholat Jumat berjemaah. Oleh karenanya marilah kita gunakan nikmat sehat yang telah Allah berikan kepada kita bersama untuk senantiasa selalu meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan cara imtithalu awamirillah wajtinabul nawahihi, yaitu kita harus berusaha semaksimal mungkin dengan hati yang penuh dengan keikhlasan untuk selalu melaksanakan seluruh perintahnya Allah dan menjauhi seluruh larangannya. Sebab tidak ada bekal yang paling baik untuk bisa kita bawa menuju ke akhirat kelak kecuali ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah Allah sampaikan di dalam surah Al-Baqarah ayat 197, Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab." Kata Allah, "Wa tazawwadu, persiapkanlah bekal. Wa tazawwadu, bawalah bekal untuk menuju ke akhirat. Fa inna khairaz zadi taqwa." Maka sesungguhnya bekal yang paling baik untuk bisa kita bawa menuju ke akhirat kelak adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, "Wattaquni ya ulil albab," dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal sehat. Mudah-mudahan kita semua yang hadir salat Jumat di masjid yang mulia ini senantiasa ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba yang selalu mampu bertakwa kepadanya, sehingga pada akhirnya kelak kita mempunyai bekal untuk menuju ke akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Tanpa terasa kita sudah berada di pertengahan bulan yang penuh dengan kemuliaan. Kita sudah berada di pertengahan bulan yang penuh dengan keberkahan, yaitu bulan Rajab. Baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan bulan Rajab ini, sehingga beliau memanjatkan doa,
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahilah kami di dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikan kami ke dalam bulan suci Ramadan. Itulah doa baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki bulan Rajab. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Bulan Rajab ini merupakan persiapan awal bagi kita sebagai umat Islam, merupakan persiapan awal bagi kita sebagai umat muslim untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Sebagian ulama ada yang mengatakan Rajabun syahruz zar'i wa Sya'ban syahruz saqai wa Ramadan syahrul hasadi. Rajab ini ibarat bulan menanam, sedangkan bulan Sya'ban ibarat bulan menyiram, dan Ramadan ibarat bulan panen. Oleh karenanya marilah kita gunakan bulan Rajab ini sebaik mungkin. Kita gunakan bulan Rajab ini semaksimal mungkin, yaitu dengan cara memperbanyak amal ibadah, dengan cara memperbanyak sedekah, dengan cara memperbanyak ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lain. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ada peristiwa penting yang sangat mengagumkan yang terjadi di dalam bulan Rajab ini, yaitu peristiwa Isra Mi'raj atau peristiwa perjalanannya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di suatu malam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, lalu naik ke Sidratul Muntaha. Namun sebelum baginda Nabi naik ke Sidratul Muntaha, terlebih dahulu dadanya dibedah, hatinya disucikan oleh malaikat Jibril. Tentu dengan tujuan bukan karena hatinya baginda Nabi kotor, dengan tujuan bukan karena hatinya baginda Nabi najis, akan tetapi dengan satu tujuan, yaitu hati yang bersih agar semakin bersih, hati yang suci agar semakin suci. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh pengarang Simtud Durrah, yakni Habib Ali Al-Habsyi, beliau pernah mengatakan, wa ma akhrajal amlaku min qalbihi adha walakinnahu zaduhu tuhran ala tuhrin. Kata beliau, tidaklah malaikat Jibril mensucikan hatinya Nabi karena hatinya Nabi itu najis. Tidaklah malaikat Jibril membasuh hatinya Nabi karena hatinya Nabi itu kotor. Walakinnahu zaduhu tuhran ala tuhrin. Akan tetapi dengan tujuan hati yang bersih biar semakin bersih, hati yang suci biar semakin suci. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Hatinya baginda Nabi disucikan, hatinya baginda Nabi dibersihkan sebelum baginda Nabi menerima perintah sholat 5 waktu. Oleh karenanya peristiwa ini bisa kita jadikan motivasi bagi kita agar hendaknya kita sebelum melaksanakan sholat 5 waktu, hendaknya kita sebelum melaksanakan ibadah, sebelum beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaknya kita berangkat dari hati yang suci, hendaknya kita berangkat dari hati yang bersih, hendaknya kita berangkat dari hati yang khusyuk, agar amal ibadah kita, lebih-lebih sholat kita, menjadi amal ibadah yang benar-benar bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semua yang hadir sholat Jumat di masjid yang mulia ini senantiasa ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi hamba yang selalu mampu beribadah dengan hati yang ikhlas, sehingga pada akhirnya tiada balasan lain kecuali surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian sekelumit khutbah yang dapat kami sampaikan. Apabila ada benarnya, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Namun apabila ada salahnya, mudah-mudahan segera mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم